Halo Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Jawan. Film ini dibintangi oleh Raja Bollywood kita yaitu Shah Rukh Khan. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan keseruan filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan di sebuah desa. Ada seorang anak kecil bernama Juju dan ibunya. Secara tidak sengaja, mereka melihat ada seorang pria yang hanyut di sungai. Sementara kita sebut saja dia Saipul. Dan tanpa pikir panjang, mereka membawa Saipul dan mengobatinya karena terdapat banyak peluru di tubuhnya. Dan kini Saipul pun di tubuhnya dipenuhi dengan perban seperti mumi Fir'aun. Dan pada saat penduduk desa melakukan ritual, tiba-tiba datang kelompok pemberontak dan ini yang mereka lakukan. Melihat kejadian itu, kepala suku kemudian berdoa kepada dewa untuk minta diselamatkan. Dan saat ibunya Juju akan ditebas, tiba-tiba dan semua pemberontak pun dihabisi dengan mudah oleh Saipul. Dan semua warga desa menganggap Saipul adalah sang titisan dewa. Namun dia tidak ingat apa-apa siapa dirinya sebenarnya. Juju pun berjanji ketika dia dewasa nanti akan membantu mengungkap siapa Saipul sebenarnya. 30 tahun kemudian, kita diperlihatkan di stasiun Gambir. Ada seorang wanita hamil bernama Kalki. Dia memberi kode ke seorang wanita hacker bernama Helena. Langsung memanggil wanita membawa alat musik bernama Janvi. Janvi pun langsung memberi kode ke Helena kalau ujian sudah dimulai. Helena kemudian meretas sistem lalu lintas dan kekacauan di jalan pun terjadi. Kemudian seorang mahasiswi bernama Alia. Karena akan mengikuti ujian, dia beralih naik kereta. Kemudian wanita bernama Laksmi membantu Alia membeli tiket. Tapi Alia tidak menyadari kalau Laksmi sebenarnya komplotan geng wanita. Dan di dalam kereta sudah menunggu seorang dokter bernama Iram. Kemudian Helena langsung memanggil ketua geng untuk segera naik kereta. Kemudian tepat di saat kereta masuk ke terowongan, pertunjukan pun dimulai. Helena meretas sistem kereta Argo Bromo. Dan geng ini pun membajak kereta dan menodong masinisnya. Metro ko hamara namaskar. Namun tiba-tiba ada seorang polisi memberi perlawanan. Saipul yang melihat kejadian itu secara perlahan mendekat dan langsung menghajar polisi tersebut. Tidak selesai sampai di situ. Saipul kemudian dengan tega membunuh wanita bercadar. Setelah pembunuhan itu, semua penumpang berjumlah 376 mulai panik. Kemudian Saipul mencoba berbicara kepada Anil, kepala kantor pengawas kereta, untuk meminta berbicara dengan negosiator handal bernama Narmada. Dan diketahui Narmada adalah seorang kepala polisi. Kemudian Narmada menanyakan apa permintaannya. Saipul menginginkan Menteri Pertanian harus dihadirkan bersama Narmada. Jika dalam 5 menit Menteri tidak datang, maka setiap menit akan ada penumpang yang tewas. Kemudian di sisa waktu 14 detik, Menteri Pertanian bernama Murli akhirnya datang. Dia langsung menanyakan apa maunya. Saipul menjelaskan
bahwa dulu ada sebanyak 10.281 petani melakukan bunuh diri karena punya hutang terhadap bank pemerintah. Lalu Saipul minta tebusan 40.000 crore atau mungkin sekitar 80 miliar rupiah dalam waktu 10 menit saja. Menteri tersebut keberatan karena tidak punya uang sebanyak itu. Namun di dalam kereta ada seorang wanita bernama Alia, adalah anak seorang pengusaha kaya raya bernama Kali. Alia pun kemudian menelpon Kali ayahnya, dan Kali tanpa pikir panjang siap mentransfer uang tebusan tersebut demi anaknya selamat. Dan Alia menganggap Saipul dan geng wanita adalah sebagai pencuri yang biadab. Namun Saipul menjelaskan kalau Kalki dulu adalah gadis desa korban Kali ayahnya Alia. Dulu pada saat Kalki mau berangkat ujian sekolah, tiba-tiba ayah Kalki didatangi debt collector kejam, menagih hutang hanya 40.000 rupiah atau 8 juta rupiah dari bank pemerintah. Ayah Kalki minta waktu 10 hari, namun ia malah dipukuli dan ditelanjangi di depan penduduk desa. Gila nih, traktornya juga disita coy. Ayah Kalki yang pura-pura tegar menyuruh Kalki segera berangkat ujian. Namun sepulang ujian, Kalki melihat ayahnya terbujur kaku tergantung di atas pohon. Kekejaman debt collector tidak sampai di situ, bro. Mereka tetap menagih bunganya di hadapan mayat ayah Kalki. Lalu, ini yang dilakukan Kalki. Kisah ini ternyata menimpa semua petani di seluruh penjuru negeri. Kemudian Saipul memberi pesan kepada Alia untuk disampaikan ke ayahnya bahwa Saipul sebenarnya memiliki nama Vikram Ratore. Setelah uang tebusan tersebut telah berhasil ditransfer, Vikram Ratore membangunkan gadis bercadar tersebut bernama Iskra, yang ternyata adalah anggota gengnya yang berpura-pura mati. Kemudian pasukan polisi dikerahkan dan akan mengepung di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu di stasiun Tanah Abang. Dan tidak lupa, semua penumpang dibagikan sembako, BLT, PKH, dan apalagi ya? Tahu ah. Setelah itu pasukan polisi diketuai oleh Narmada sudah siap siaga menunggu di stasiun Tanah Abang dan mengancam Vikram Ratore tidak akan bisa lolos dari pengepungan polisi. Namun setelah kereta sampai, ini yang terjadi. Dan baku tembak pun terjadi. Dan setelah polisi berhasil masuk kereta, ternyata mereka baku tembak melawan manekin yang bersenjata yang dikendalikan Helena dari jarak jauh. Polisi kemudian mengecek akun pentransfer dan berencana akan membekukannya. Namun tidak bisa karena ternyata uang 80 miliar tersebut ditransfer ke 700.000 rekening lain. Dan ternyata uang tersebut dibagikan ke petani untuk melunasi hutang-hutang mereka di bank pemerintah. Seluruh petani pun merasa bahagia karena hutangnya telah lunas. Narmada punya insting kalau Vikram Ratore tidak setua yang terlihat. Dan benar saja, kita lihat Vikram Ratore melepas penyamarannya. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, ternyata keenam geng wanita tersebut adalah para napi dari penjara Belamfada, penjara khusus wanita. Alia berhasil pulang dan bertemu ayahnya dan menyampaikan pesan kalau pelakunya adalah Vikram Ratore.
Kemudian kita diperlihatkan seorang sipir penjara Belamfada bernama Azad. Wajahnya memang sama dengan Vikram Ratore. Apakah Vikram dan Azad orang yang sama? Mari kita lihat dulu saja cerita berikutnya. Azad adalah seorang sipir penjara berprestasi. Ia membuat program para napi, membuat kaki palsu untuk anak-anak cacat, dan membuat seragam sekolah. Sehingga membuat para napi yang telah bebas dari penjara, tak seorang pun yang memilih untuk kembali ke dunia kriminal. Semua napi pro dengan kebijakan Azad dan sangat dekat dengan Azad. Saking dekatnya, Azad mengajak para napi untuk ikut berjoget ala joget Mulyadi. Kita kenalkan seorang sipir penjara bernama Kaveri. Ia mencoba menjodohkan Azad dengan seorang jendes. Namun yang datang hanya putrinya saja bernama Suji. Namun dengan jurus rayuan Azad yang sudah tidak diragukan lagi, jurus ala Vicky Prasetyo, ia pun berhasil meluluhkan Suji dan mereka berfoto selfie. Sementara di kantor laboratorium forensik, Narmada dan kaki tangannya bernama Irani masih menyelidiki kasus di kereta dan masih mencari petunjuk. Kemudian Suji menelpon Azad untuk minta bertemu. Azad pun menyetujuinya. Namun Azad terkejut dan terkaget-kaget. Ternyata Narmada adalah ibu dari Suji. Azad tetap akan memilih Narmada untuk dinikahi. Meski Azad mengetahui Narmada adalah seorang kepala polisi yang berupaya untuk menghalangi misinya. Kemudian Azad melanjutkan misi berikutnya, yaitu membidik Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan pun berpidato. Dia menerangkan bahwa rumah sakit di seluruh negeri semuanya berkelas dunia, dengan tempat tidur modern, ruang operasi yang modern, dan peralatan medis terbaru. Dan semuanya itu berkat jasa Menteri Kesehatan. Kemudian Kalki bersiap-siap menjadi seorang sniper. Dari jarak jauh, ia langsung menembak menteri tersebut. Namun dengan sengaja tidak menembak di bagian jantung, tapi hanya di bagian lengan saja. Semua panik, ditambah Kalki meledakkan bom yang berdaya ledak rendah hanya untuk kertakan dan menambah kekacauan saja. Ambulan pun segera didatangkan, namun anehnya yang datang 2 mobil ambulan sekaligus. Pak Menteri pun segera dibawa ke rumah sakit. Namun setelah sampai di rumah sakit, ternyata teng tong, Pak Menteri tidak ada di ambulan. Dan ternyata menteri tersebut dibawa oleh ambulan satunya. Dibawa ke rumah sakit Haripur, rumah sakit yang sudah lama terbengkalai. Para geng wanita itu telah berhasil menculik Menteri Kesehatan. Helena sang hacker kemudian meretas TV nasional dan membuat siaran langsung. Baik channel RCTI, SCTV, Indosiar, semuanya diretas. Lalu Vikram Ratore mengumumkan bahwa Menteri Kesehatan telah diculik. Vikram menyindir pemerintah, apakah ada yang bisa menyelamatkan menteri yang telah berbohong bahwa rumah sakit di seluruh negeri ini semuanya memiliki fasilitas berkelas dunia. Kita lihat kondisi menteri sedang kritis, dengan luka tembakan dan diharuskan operasi. Namun peralatan di rumah sakit tersebut hanya tersedia seadanya dan dokter bedah pun tidak ada. Lalu Narmada datang dan kembali bernegosiasi dengan Vikram Ratore. Vikram menginginkan kepala rumah sakit bernama George mengumumkan di TV dan mengungkapkan kebenaran. George pun dipaksa mengakui kebenaran. Jika tidak, nyawa menteri tidak akan selamat. George kemudian mengadakan konferensi pers dan mengakui jika 3 tahun yang lalu sebanyak 60 anak dirawat di rumah sakit, namun stok tabung oksigen terbatas. Saat itu Dr. Iram yang juga sekarang masuk dalam geng wanita Vikram langsung menghubungi George, kepala rumah sakit saat itu, untuk meminta dikirim peralatan medis karena 60 nyawa anak dipertaruhkan. Namun George dengan santuinya malah enak-enak makan seblak. Dan George menjelaskan kalau peralatan medis tidak akan dikirim karena persetujuannya rumit. Hingga Menteri Kesehatan pun terlibat meminta komisi jika ingin peralatan medis disediakan.
Dokter Iram dalam kondisi panik tetap lanjut mengobati anak-anak dengan peralatan seadanya. Namun yang terjadi adalah 60 anak semuanya meninggal secara tragis. Dan yang lebih bikin miris lagi dan bobroknya pemerintah saat itu, Dokter Iram diadili di persidangan dan dituduh lalai dalam mengobati anak-anak karena pengaruh narkoba yang mengakibatkan 60 anak meninggal dan bukan karena faktor minimnya tabung oksigen. Finally, Dokter Iram pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan semua masyarakat kecewa dan menimpuki dan melempari Dokter Iram dengan sandal dan botol. Dan akhirnya George baru mengakui sekarang kalau yang bertanggung jawab atas kematian 60 anak tersebut adalah karena George dan manajemen rumah sakit, bukan karena Dokter Iram. Lalu Narmada bertanya kepada Vikram apa yang diinginkannya sekarang. Dan Vikram menginginkan sebanyak 234 rumah sakit untuk segera dikirim peralatan medis yang lengkap dalam waktu 5 jam saja. Lalu semua lini pemerintah dikerahkan untuk segera menyediakan permintaan Vikram tersebut. Dan akhirnya selama bertahun-tahun masyarakat menunggu, selama 10 tahun pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Namun ditangani Vikram Ratore, semua permasalahan di bidang kesehatan selesai hanya dalam waktu 5 jam saja. Kemudian permintaan Vikram selanjutnya adalah helikopter. Namun Narmada tidak bodoh, dia menyiapkan pasukan polisi dan pertarungan yang epik pun dimulai. Dan di akhir laga pertarungan, Narmada berhasil membuka topeng Vikram dan mengambil rambut untuk diteliti DNA-nya oleh ahli forensik dan kemudian digambar sketsa wajah dari berbagai usia. Dan Narmada memerintahkan Irani untuk memberitahu hasilnya. Lalu tibalah hari pernikahan Narmada dengan Azad. Sementara itu, Irani sudah berhasil mendapatkan hasil sketsa wajah Vikram dan ternyata memiliki wajah yang mirip dengan Azad. Dan di saat Azad sedang bermesraan dengan Narmada, para geng wanita menelpon. Narmada kemudian membuka pesan dari Irani. Dia sontak kaget karena ternyata pria yang ia nikahi ternyata orang yang selama ini ia buru. Dan Narmada tanpa ragu menembak Azad di bagian lengannya. Para geng wanita yang mendengar itu bergegas menuju lokasi Azad. Dan tanpa diduga, di luar rumah sudah dikepung. Azad dan Narmada dihujani tembakan dan ternyata itu adalah kelompok pasukan dari Manish, adiknya Kali. Mereka berdua pun disekap dan dihajar habis-habisan. Dan di saat Narmada akan dibunuh, tiba-tiba ternyata itu adalah Vikram Ratore yang asli. Dia dengan brutal dan penuh santuy menghajar semua anak buah Kali, termasuk Manish, adik Kali, ia bunuh juga. Mengetahui adiknya tewas, dendam Kali terhadap Vikram Ratore semakin membara. Narmada telah mengetahui pelaku utamanya tidak lain suaminya sendiri, yaitu Azad beserta 6 orang geng wanita. Rencana Narmada berikutnya adalah pura-pura masuk ke penjara ruang barak 3 tempat geng wanita tersebut di penjara. Dari situ dia akan mencari tahu detail tentang Azad dan Vikram Ratore. Sembari melakukan penyamaran, Suji pun akan dititipkan ke kaki tangannya, yaitu Irani. Setelah masuk di penjara, Narmada pura-pura membenci Azad. Dia menganggap Azad adalah pembunuh berdarah dingin. Namun Laksmi memberitahu Narmada
Sebelum memahami Azad, harus tahu dulu siapa Vikram Ratore dan Aishwarya. Dan ini dia ceritanya. Sebelumnya diceritakan, ada teroris menculik 40 pengemudi truk di perbatasan. Dan pemerintah mengirim 32 tentara untuk menyelamatkan sandera tersebut. Dari 32 tentara, hanya menyisakan 6 tentara. Para tentara lainnya gugur. Dan Vikram Ratore ditunjuk untuk menyelamatkan para sandera tersebut. Vikram pun berangkat ke perbatasan bersama tentara lainnya. Dan pada saat baku tembak dengan teroris, ternyata senjata mereka tidak berfungsi. Dan benar saja, Vikram dan tentara lainnya kewalahan menghadapi teroris tersebut. Kemudian salah satu teman Vikram dengan terpaksa mengorbankan nyawanya dan melempar bom ke teroris. Semua itu dilakukan demi menyelamatkan sisa 5 tentara dan para sandera. Kemudian dalam pidatonya Vikram menjelaskan penyebab 27 tentara gugur dengan sia-sia adalah senjata Mi-436 tidak berfungsi. Dan setelah diselidiki, pasokan senjata tersebut berasal dari perusahaan yang sama, yaitu perusahaan milik Kali. Kali pun dipanggil di pengadilan. Namun dia beralasan 27 tentara yang gugur tidak memahami cara kerja senjata Mi-436. Kali menganggap ini adalah kesalahan manusia atau human error, bukan kesalahan mesin. Mendengar itu Vikram geram dan menjelaskan cara kerja senjata tersebut. Setelah menjelaskan cara kerjanya, Vikram membidik dan secara tiba-tiba mengarahkan senjata ke Kali. Namun setelah ditarik belatuknya, senjata tersebut tidak berfungsi. Reaksi Kali kaget dan ketakutan. Mungkin ya, kalau diperiksa celananya, pasti basah tuh. Akhirnya pengadilan memutuskan menutup kontrak dengan perusahaan Kali dan perusahaannya masuk dalam daftar hitam permanen. Namun Kali yang licik, dia tidak tinggal diam. Saat Vikram sedang bercanda dengan Aishwarya, Vikram ditusuk bius dari belakang. Kemudian Aishwarya dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bahwa suaminya Vikram Ratore adalah pengkhianat negara. Namun Aishwarya menolaknya dan membunuh anak buah Kali. Dan perbuatan tersebut mengakibatkan Aishwarya berujung di penjara dan akan dihukum gantung. Kemudian Kali mendatangi Aishwarya dan memberitahu kalau Vikram telah dibunuh dengan cara disekap dan dibawa ke perbatasan dengan helikopter. Dan Vikram dihujani peluru dan dilempar dari helikopter. Tapi Kali masih belum puas. Kali meledek Aishwarya yang akan dihukum gantung dengan menjulurkan lidahnya. Namun pada saat Aishwarya akan dihukum gantung, ia pingsan. Dan setelah diperiksa, Kaveri memberitahu bahwa ia sedang hamil. Dan menurut aturan yang berlaku, hukum gantung akan ditunda hingga anaknya berusia 5 tahun. Antara bahagia dan sedih, Aishwarya melahirkan di penjara dan anak tersebut diberi nama Azad. Jadi teka-teki di film ini sementara terjawab. Ternyata Azad adalah anak dari Vikram Ratore yang memiliki wajah yang mirip.